Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan mulai lagi perkuliahan untuk materi 3. Nah, pada materi 3 ini kita akan membahas tentang teori perdagangan, keuntungan absolut ya, atau absolute advantage ya. Jadi nanti kita langsung saja ke penjelasan dari apa itu yang dimaksud dengan keuntungan absolut ya. Jadi langsung saja kita ke asumsi yang digunakan terlebih dahulu ya. Pengertian di awal sebagai pengantar ya, motif, kemudian manfaat, dan langsung kita ke asumsi dari teori perdagangan keuntungan absolut ya, atau absolute advantage. Jadi sebuah teori itu berlakunya dengan asumsi ya, asumsi atau anggapan dasar atau pengandaian yang digunakan. Jadi asumsi ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam mempelajari teori. Jadi karena dunia nyata itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Jadi agar kita mudah dalam memahami hubungan antar variabel, maka digunakan asumsi. Jadi asumsi ini sebagai bentuk penyederhanaan dari realitas yang kompleks. Dalam menjelaskan teori perdagangan dengan keuntungan absolut ini, asumsi yang digunakan pertama yaitu perekonomian dalam keadaan full employment. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa kapasitas produksi yang dimiliki, kapasitas produksi nasional yang dimiliki oleh sebuah negara itu digunakan sepenuhnya. Ini yang dimaksud dengan full employment. Jadi ada 3 keadaan perekonomian, ada full employment, underemployment, dan overemployment. Jadi kalau underemployment itu ada kapasitas yang menganggur. Sementara kalau overemployment ini kapasitasnya sudah penuh tetapi permintaan masyarakat akan produk barang dan jasa ini masih terus tinggi. Maka perekonomian dalam keadaan overemployment. Jadi di sini asumsinya adalah full employment. Ini asumsi yang ideal. Kemudian yang kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan. Jadi ini perdagangan bebas, tidak ada proteksi dari pemerintah, baik berupa tarif, kuota, pelarangan impor dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di sini diasumsikan hanya ada 2 negara yang akan melakukan perdagangan. Nah, tentunya dalam realitas itu hampir semua negara di dunia ini terlibat dalam perdagangan ya, perdagangan antar negara. Tapi di sini diasumsikan hanya ada 2. Ini untuk memudahkan saja dalam mempelajari teori ini. Kemudian yang keempat, masing-masing negara hanya memproduksi 2 jenis barang. Ini juga asumsi penyederhanaan. Karena tentunya dalam realitas sebuah negara itu memproduksi banyak barang. Ya, jadi ini hanya diasumsikan hanya ada 2 produk yang diproduksi. Ya, kemudian yang kelima, masing-masing negara hanya memiliki 2 unit faktor produksi, ya ini sama, ini sebagai bentuk penyederhanaan. Dan yang keenam, harga relatif, yaitu harga yang dinyatakan dalam unit barang lain adalah tetap, jadi atau konstan ini harga. Sehingga nanti kalau digambarkan dalam kurva PPC, nanti dalam penjelasan teori berikutnya nanti, ini berupa garis lurus ya, kurvanya berupa garis lurus. Ini asumsinya rasio dari harga masing-masing barang itu konstan atau tetap ya. Jadi sekali lagi, harga relatif itu harga yang dinyatakan dalam unit barang lain ya. Langsung kita masuk ke penjelasan apa itu yang dimaksud dengan keuntungan absolut ya. Ya, kemarin sudah dijelaskan dalam perkuliahan sebelumnya di materi 3 ini, pertemuan ketiga tentang keuntungan absolut, meskipun ini videonya baru menyusul ya. Sudah dijelaskan di Google Classroom bahwa keuntungan absolut itu adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara
dari melakukan spesialisasi dalam kegiatan produksi untuk barang-barang yang efisiensinya lebih tinggi daripada di negara lain ya. Jadi di sini dasar dari keuntungan absolut yang dimiliki itu adalah efisiensi, tingkat efisiensi. Jadi tingkat efisiensi itu ditunjukkan oleh jumlah produksi yang lebih banyak atau biaya produksi yang lebih sedikit. Jadi itulah efisien. Jadi suatu kegiatan produksi itu dikatakan efisien dibanding kegiatan produksi yang lain atau dari negara lain itu jika jumlah produksinya lebih banyak atau jumlah produksi yang dihasilkan itu dicapai dengan biaya yang lebih sedikit atau lebih rendah. Nah, sebagai contoh produksi seorang pekerja ini dalam setahun di negara A dan negara B. Dalam produksi kain dan beras ini misalkan. Jadi untuk produksi kain ini negara B lebih efisien. Ya, ini karena satuannya per meter lebih banyak di negara B. Maka di sini negara B itu mempunyai keuntungan absolut dalam produksi kain. Kenapa? Karena jumlah produksi seorang pekerja itu dalam setahun lebih banyak. Jadi yang satu itu 250 negara B, yang negara A cuma 500 meter. Ya. Sementara untuk negara A itu memiliki keuntungan absolut dalam produksi beras. Perhatikan di sini seorang pekerja di negara A ini dalam setahun mampu menghasilkan 2000 kg beras ya dalam setahun. Sementara negara B hanya 1800. Ya, jadi di sini keuntungan absolut dilihat dari jumlah produksi yang lebih banyak. Maka dia lebih efisien. Maka dari masing-masing negara ini keuntungan absolut dilihat dari efisiensinya. Dalam contoh ini yang jumlah produksinya lebih besar. Itulah yang dimaksud dengan keuntungan absolut. Ya. Baik, selanjutnya kita ke penjelasan ini tentang konsep keuntungan absolut ya. Jadi pijakannya adalah tingkat efisiensi ya ini. Kemudian penjelasan selanjutnya, jadi keuntungan absolut ini kemudian akan mendorong sebuah negara untuk melakukan perdagangan ya. Perdagangan. Nah, kita lanjut penjelasan lebih lanjut. Nanti ada tiga keadaan. Ya, keadaan pertama ini keadaan sebelum perdagangan. Jadi hanya menggambarkan data ini menggambarkan data jumlah produksi di masing-masing negara. Jadi masing-masing negara ada 2 negara dan ada 2 produk, yaitu beras dan pakaian. Ya. Masing-masing negara 2 produk. Jadi ini data produksi sebelum melakukan perdagangan atau sebelum terjadi perdagangan antara Indonesia dan Thailand. Perhatikan data ini. Indonesia, kita perhatikan data ya. Di sini terlihat Indonesia itu memiliki produknya beras dan pakaian. Indonesia memproduksi 3000 kg beras dan 500 helai pakaian. Sementara beras dan 250 helai pakaian. Dari data ini kita bisa itu ya baik, kita lanjut ya tentang penjelasan dari teori keuntungan absolut untuk keadaan pertama, yaitu sebelum terjadi perdagangan antara Indonesia dan Thailand. Jadi di sini sebelum kedua negara ini melakukan perdagangan, masing-masing memproduksi beras dan pakaian ini.
Jadi untuk mencukupi kebutuhannya ini dicukupi sendiri, mereka belum berdagang, memproduksi beras dan pakaian. Kemudian kita lihat di sini di tabel keadaan satu ini bahwa kita bisa mengetahui bagaimana dijelaskan di muka bahwa Indonesia ini memiliki keuntungan absolut untuk produksi pakaian, ya, untuk produksi pakaian. Ya, sebentar. Ya, jadi jumlah helai pakaian yang dihasilkan di Indonesia lebih banyak daripada di Thailand. Ya. Ingat sekali lagi bahwa efisiensi bisa dilihat dari jumlah produksi yang lebih banyak. Tinggal kita lihat datanya itu menunjukkan jumlah produksi atau biaya produksi. Kalau biaya produksi dilihat yang lebih sedikit. Kalau jumlah produksi dilihat yang lebih banyak. Maka Indonesia memiliki keuntungan absolut dalam produksi pakaian, Thailand dalam produksi beras. Ya, ingat jumlah produksi beras di Thailand lebih banyak. Ya, ini dari keadaan pertama ini kita sudah bisa mengidentifikasi negara mana yang memiliki keuntungan absolut dalam produk apa, dalam produksi apa. Ini tinggal lihat kalau datanya tentang jumlah produksi, dilihat jumlah produksi yang lebih banyak. Ya, ini keadaan pertama. Ini menunjukkan data produksi di masing-masing negara, Indonesia dan Thailand sebelum melakukan perdagangan. Jadi kebutuhan dalam negeri ini dipenuhi sendiri untuk beras dan pakaian. Ya, kemudian dengan adanya keuntungan absolut ini yang dimiliki masing-masing negara, maka ini akan bisa mendorong kedua negara tersebut kemudian untuk melakukan perdagangan. Karena dengan melakukan perdagangan nanti akan ada manfaatnya, akan ada keuntungan yang diperoleh di masing-masing negara daripada hanya memproduksi untuk kebutuhan sendiri saja. Nanti kita lihat apa keuntungannya nanti di kesimpulan di belakang. Ya, kemudian maka nanti pada keadaan dua kita akan tahu bahwa dengan keuntungan absolut yang dimiliki nanti Indonesia akan melakukan spesialisasi. Jadi hanya memproduksi satu macam barang yaitu pakaian saja, sementara Thailand akan memproduksi beras saja. Ini disebut dengan spesialisasi. Jadi fokus pada satu macam produk. Jadi keuntungan absolut ini menjadi alasan atau motif masing-masing negara untuk selanjutnya melakukan perdagangan. Karena dengan melakukan perdagangan ini nanti ada manfaat yang akan diperoleh. Ini, ya. Sebelum kita ke keadaan dua, maka kita lihat dulu yang data di bawah tentang harga relatif ini. Dari data produksi dari tabel di atas ini, tabel produksi sebelum melakukan perdagangan di masing-masing negara, itu kita bisa mengetahui harga relatif pakaian. Jadi harga relatif itu harga yang dinyatakan dalam unit barang lain. Ya, di sini pakaian dinyatakan dalam beras atau bisa juga sebaliknya beras dinyatakan dalam pakaian. Nah, di sini sebagai contoh pakaian dinyatakan dalam beras. Di Indonesia itu satu helai pakaian itu sama dengan 6 kg beras. Ya, jadi ini tinggal dibagi pakaian dinyatakan dalam beras, yaitu satu helai pakaian itu berarti 500 dibagi 500, kemudian 6 kg beras itu 3.000 dibagi 500, jadi 6 kg beras. Jadi satu helai pakaian sama dengan 6 kg beras di Indonesia, sementara di Thailand satu helai pakaian itu sama dengan 20 kg beras. Jadi masing-masing dibagi 250 ya. Jadi itu kalau pakaian dinyatakan dalam beras. Ini. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi ini yang dimaksud dengan harga relatif, ini harga relatif di masing-masing negara sebelum melakukan perdagangan. Jadi di sini untuk masuk ke
keadaan 2 dan keadaan 3 ini harus ditentukan terlebih dahulu harga relatifnya. Nah, baik, kemudian kita lanjut ke keadaan 2 ya. Keadaan 2 ini produksi setelah spesialisasi. Tadi disebutkan bahwa setelah mengetahui keuntungan absolut yang dimiliki di masing-masing negara, Indonesia dalam produksi pakaian, kemudian Thailand dalam produksi beras, maka kemudian Indonesia fokus melakukan spesialisasi, yaitu hanya memproduksi satu macam barang, yaitu pakaian saja, senilai menjadi 1.000 helai pakaian. Dari kalau memproduksi 2 macam barang di keadaan 1, ini produksi pakaian hanya 500 helai. Kemudian setelah fokus melakukan spesialisasi, hanya memproduksi pakaian saja, ini faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi beras dialihkan ke produksi pakaian. Karena sebelum perdagangan itu nilai produksi beras itu 3.000 kilogram, maka kalau dialihkan semua ke pakaian itu nilainya sama dengan 500 helai pakaian, dengan harga relatif 1 helai pakaian sama dengan 6 kg beras. Jadi 3.000 kilogram beras itu kalau dinyatakan dalam pakaian itu senilai 500 helai pakaian. Maka ditambahkan di sini setelah melakukan spesialisasi, totalnya menjadi produksi setelah spesialisasi di Indonesia itu menjadi 1.000 helai pakaian. Jadi dari 500 sebelum spesialisasi ditambah 500 lagi setelah spesialisasi. Jadi dari yang produksi beras 3.000 dialihkan ke pakaian itu senilai 500. Jadi totalnya menjadi 1.000 helai pakaian. Itu di Indonesia. Kemudian di Thailand itu hanya memproduksi beras saja. Jadi menjadi senilai 10.000 kilogram beras. Sama penjelasannya dari di Thailand, semula sebelum melakukan perdagangan ketika hanya memproduksi 2 macam barang, beras dan pakaian, ini jumlah produksi beras 5.000 kilogram. Kemudian pakaian 250. Yang 250 ini dialihkan ke beras, 250 helai pakaian itu senilai 5.000 kilogram beras. Ya, ini dengan harga relatif 1 helai pakaian sama dengan 20 kilogram beras. Ini. Jadi 250 kali 20, maka ini senilai 5.000 kilogram beras. Jadi ditambahkan sehingga setelah melakukan spesialisasi, maka produksi beras di Thailand itu sebesar 10.000 kilogram beras. Nah, ini keadaan produksi setelah spesialisasi. Nah, lalu bagaimana masing-masing negara untuk Indonesia, maka nanti untuk kebutuhan beras dia harus mengimpor, harus membeli dari Thailand. Sementara Thailand untuk kebutuhan pakaian, karena dia hanya memproduksi beras, dia nanti harus mengimpor, membeli dari Indonesia, kan begitu. Itu yang dimaksud dengan melakukan perdagangan. Jadi karena hanya memproduksi satu macam barang, maka barang yang lain itu dipenuhi, dicukupi dari mengimpor dari negara lain. Ini, nah ini maka kemudian kita masuk ke keadaan 3. Jadi keadaan setelah melakukan perdagangan. Ya, karena tentunya kebutuhan dalam negeri itu tidak hanya satu macam barang, maka yang barang yang lain ini harus dibeli dari negara lain. Ya, jadi di sini untuk Indonesia nanti Indonesia mengimpor beras, sementara Thailand membeli atau mengimpor pakaian ya dari Indonesia. Nah, ini yang dimaksud dengan melakukan perdagangan. Nah, maka untuk melakukan perdagangan ini harus ada syarat perdagangan yang disepakati oleh kedua negara. Syarat perdagangan atau term of trade atau disebut juga kurs pertukaran. Jadi berapa
harga yang disepakati oleh kedua negara untuk mengimpor barang dari negara lain tadi. Indonesia mengimpor beras, Thailand mengimpor pakaian, kan gitu. Jadi di sini keadaan setelah perdagangan, jadi ditentukan dulu kurs pertukaran atau saat perdagangan. Di sini kurs pertukaran ditentukan 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Jadi kurs pertukaran ini ditentukan agar masing-masing negara yang berdagang itu memperoleh manfaat, maka ditentukan di antara harga relatif di masing-masing negara sebelum perdagangan. Tadi kita lihat di muka tadi, harga relatif di masing-masing negara sebelum perdagangan itu di Indonesia 1 helai pakaian sama dengan 6 kg beras, di Thailand 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Maka kurs pertukarannya ketika kedua negara ini harus melakukan perdagangan, maka ditentukan di antara ini, antara 6 dan 10 ini, agar masing-masing mendapat manfaat. Kalau di luar ini maka ada negara yang dirugikan. Misalkan kurs pertukarannya 1 helai pakaian sama dengan 5 kg beras, ini nanti ada negara yang dirugikan. Maka agar mendapat manfaat, maka rambu-rambunya atau patokannya kurs pertukaran yang disepakati itu berada di antara harga relatif di masing-masing negara tadi di keadaan pertama sebelum melakukan perdagangan. Jadi di sini misalkan harga relatif yang disepakati itu 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Nah, ini kan antara rentangnya antara 6 dan 10 tadi di harga relatif sebelum perdagangan. Jadi 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Ini kurs pertukaran atau harga atau syarat perdagangan yang disepakati. Nah, dan di sini kemudian ditentukan berapa jumlah produksi yang harus dibeli atau diimpor. Misalkan di sini ditentukan Indonesia ingin mengimpor beras, jadi untuk kebutuhan beras Indonesia membeli dari Thailand. Thailand mengimpor sebesar 5.000 kg beras. Nah, 5.000 kg beras itu kalau dengan kurs pertukaran berapa nanti Indonesia harus membayarnya, tinggal dilihat kurs pertukaran yang disepakati ini. Jadi 5.000 kg beras dengan kurs 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras, maka 5.000 kg beras itu senilai dengan 500 helai pakaian. Jadi 5.000 dibagi 10 ya. Sama senilai 5, maka nanti untuk mendapatkan beras sebesar 5.000 kg, maka Indonesia harus mengekspor dengan pakaian, harus menukar dengan pakaian senilai 500 helai. 500 helai. Jadi ini diperoleh dari kurs pertukaran yang disepakati, yaitu 5.000 dibagi 10 ini, 500 helai. Maka setelah perdagangan, maka keadaannya menjadi, perhatikan tabel paling bawah yang di bawah ini. Jadi keadaan setelah melakukan perdagangan. Jadi maka jumlah di sini tidak lagi produksi tapi konsumsi. Maka jumlah konsumsi beras dan pakaian di Indonesia itu menjadi 5.000 kg beras tadi yang karena memang ingin mengimpor dari Thailand 5.000 kg beras, ini impor dari Thailand sebesar ini yang ditentukan di atas itu. Kemudian konsumsi pakaian menjadi 500 helai. Karena yang 500 yang jumlah produksi yang semula 1.000 pada keadaan 2 itu yang 500 diekspor atau ditukar dengan 5.000 kg beras itu, maka tinggal 500 helai. Ini kemudian di Thailand jumlah konsumsi berasnya menjadi tinggal 5.000 karena yang 5.000 dikirim diekspor ke Indonesia,
Sementara Thailand mendapatkan pakaian sejumlah 500 helai. Ini keadaan 3 setelah melakukan perdagangan. Ini tabel yang bawah. Nah, kemudian dari tabel 1, keadaan 1, keadaan 2, dan keadaan 3, maka kita bisa menyimpulkan. Kita simpulkan, kesimpulannya ini. Pertama, spesialisasi memungkinkan faktor produksi dapat digunakan dengan lebih efisien. Jadi spesialisasi setelah mengetahui keuntungan absolut yang dimiliki tadi. Jadi karena Indonesia itu memiliki keuntungan absolut dalam produksi pakaian, maka kemudian melakukan spesialisasi hanya untuk produksi pakaian saja. Begitu juga Thailand dalam produksi beras. Kemudian yang kedua, perdagangan. Setelah spesialisasi kemudian melakukan perdagangan memungkinkan penduduk suatu negara dapat menikmati lebih banyak barang. Jadi perhatikan, bandingkan tabel keadaan 3 ini dan keadaan yang pertama sebelum perdagangan. Ya, sebelum perdagangan jumlah produksi atau konsumsi beras dan pakaian di Indonesia misalkan ini 3.000 kg beras dan 500 helai pakaian. Kemudian setelah perdagangan menjadi 5.000, berasnya lebih banyak dan pakaian tetap 500. Setidaknya ini berasnya lebih banyak yang dikonsumsi. Begitu juga yang di Thailand, bandingkan tabel 1 ini 5.000 kg beras dan 250 helai pakaian. Setelah berdagang menjadi 5.000 kg beras dan pakaian 500 helai, itu untuk pakaiannya lebih banyak. Nah ini yang dimaksud dengan keuntungan absolut. Jadi sekali lagi, keuntungan absolut itu dasarnya adalah tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi. Tingkat efisiensi ditunjukkan oleh jumlah produksi yang lebih banyak atau biaya produksi yang lebih sedikit. Nah, nanti tinggal datanya itu apa? Data jumlah produksi atau biaya produksi. Kemudian setelah mengetahui keuntungan absolut yang dimiliki, maka masing-masing negara melakukan spesialisasi dan selanjutnya melakukan perdagangan. Ya, inilah yang dimaksud dengan keuntungan absolut. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu dalam memahami teori perdagangan keuntungan absolut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.